Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة وقوموا فخفوا ولا تحزنوا وابصروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزول من غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا. Assalamualaikum bikhair. Waalaikumsalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami yang biasa akan mengupas kajian tentang istiqomah ya, Ustaz. Istiqomah. Apa yang dimaksud istiqomah itu hadirin mungkin semuanya juga udah pada tahu ya. Yang namanya istiqomah itu harus benar-benar menjalankan. Contoh, kalau kita ibadah pada Allah dengan istiqomah. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malas-malasan, itu yang namanya istiqomah. Apabila kita mengerjakan ya sesuatu, ya istiqomah juga. Contoh di bidang apa hal, bisnis atau dagang atau apapun hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita istiqomah, insya Allah ketemu dari pahit menemukan ujungnya manis, insya Allah. Barakallahu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Allah. Baiklah, sebelum kita mendiskusikan tentang istiqomah, saya akan menyampaikan pengantar seperti sebelumnya, bahwa istiqomah itu berasal dari istiqomah yastaqimu istiqomatan. Artinya tegak, teguh, tetap. Nah, kemudian secara istilah istiqomah itu keteguhan hati, ketetapan hati dalam melakukan segala hal, termasuk perbuatan lisan, hati, dan perbuatan amaliyah. Dalam bahasa ilmiah itu bisa disebut dengan konsisten. Nah, bagaimana istiqomah itu bisa diaplikasikan? Yang pertama, istiqomah lisan. Lisan yang istiqomah itu akan berefek besar pada perbuatan-perbuatan kita yang lain.
Karena di dalam hadis pun iman seseorang tidak akan lurus sebelum hatinya lurus, dan hati seseorang tidak akan lurus sebelum lisannya lurus. Nah, jadi istiqomah dalam lisan itu sangat dituntut, terutama dari seorang mukmin. Istiqomahnya lisan itu bisa dilihat dari seberapa jujur dia berkata. Kejujuran yang keluar dari lisannya itu akan berpengaruh kepada tadi, kepada perbuatannya, kepada hatinya. Nah, bagaimana kita bisa beristiqomah dalam lisan? Ya barangkali yang pertama itu bisa melalui zikir. Ya, zikir kita yang diucapkan dengan lisan, bagaimana keistiqomahannya? Istiqomah dalam lisan itu sendiri. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di mana letak istiqomah dari zikir yang kita baca? Nah, kemudian istiqomah dalam hati. Bagaimana hati kita bisa istiqomah? Atau dalam bentuk apa istiqomah hati itu? Nah, di dalam hadis bahwa hati seseorang itu mudah berubah, bahkan lebih cepat dari gejolaknya air mendidih di dalam kuali. Artinya lebih cepat berubah. Di hadis yang lain disebutkan pula bahwa hati itu dinamakan qalbu dan mudah berubah, ibarat bulu yang menempel di batang pohon dan terkena angin. Jadi sangat mudah berubah. Nah, dari lisan kemudian ke hati, seberapa istiqomah yang kita bisa rasakan? Istiqomah tidak. Nah, kemudian yang ketiga, istiqomah dalam perbuatan. Istiqomah dalam perbuatan kita bisa lihat seberapa konsisten kita dalam melakukan perbuatan amal soleh. Baik itu dalam sifat ibadah ataupun sifat sosial. Kalau sifat ibadah, perbuatan kita dalam melaksanakan perintah Allah, contoh sholat. Seberapa istiqomah kita melakukan sholat. Contoh, ketika kita sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, seberapa istiqomah kita melakukan sholat itu sendiri. Apakah jamnya sama hari ini dengan hari kemarin? Betul. Atau hari kemarin lebih rajin, terus hari ini malah rajinnya kurang? Nah, itu bisa jadi ada sifat-sifat atau nilai-nilai istiqomah yang bisa kita perbaiki, termasuk salat sunnahnya. Kemarin kita salat sunnah, hari ini belum tentu. Tapi orang istiqomah itu dia akan merutinkan. Kemarin baca Quran, sekarang belum tentu. Kemarin sedekah, sekarang itu istiqomah dalam bentuk perbuatan yang mengacu pada ibadah. Adapun yang sifatnya sosial, misalkan contoh, hari ini kita ramah ke orang, ketemu dengan tetangga ramah, ketemu dengan saudara ramah. Tapi besok atau hari ini kita malah raut muka kita berubah, sehingga orang bingung, ini orang itu ramah atau judes. Nah, itu kekurangan dari istiqomah sendiri. Makanya beristiqomah itu penting. Dan itu sebetulnya cerminan dari pribadi seorang mukmin.
istiqomah. Nah, dari istiqomah itu sendiri disebutkan tadi yang kalau Sadidin baca itu di surat Al-Fussilat ayat 30. Adapun di surat lain ada di surat Al-Ahqaf ada. Asbabun nuzul yang melatar belakangi turunnya surat Al-Ahqaf ya, bahwa ada sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Abdillah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarilah aku tentang intisari dari Islam, yang singkat, padat, dan menyeluruh, sehingga aku tidak akan bertanya lagi ke siapapun setelah engkau beritahu. Maka Rasulullah pun memenuhi permintaan sahabatnya itu Sufyan ya, bin Abdillah, yaitu Rasul mengatakan bahwa mengakuilah bahwa engkau beriman kepada Allah dan beristiqomah. Ya. Artinya intisari dari Islam itu seperti yang diucapkan oleh Rasulullah, beriman kepada Allah dan beristiqomah. Istiqomah itu sangat dituntut kepada seorang mukmin, kepada seorang muslim. Seberapa istiqomah dia melakukan sesuatu, maka sebesar itu pula nilai mukmin yang ia dapatkan. Sebab banyak ya, kita bisa melihat di dunia nyata, bahkan di dunia maya, bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak istiqomah dengan lisannya, misalkan. Akhirnya apa? Mengumbar janji. Efeknya apa? Ditagih janji. Sehingga janjinya tidak terpenuhi, itu ditagih. Nah, contoh misalkan para legislatif. Contoh. Adapun hal-hal lain banyak sekali kita bisa melihat di dunia nyata sendiri seperti tadi. Keberadaan kita di masyarakat ini identitasnya seperti apa sih? Kalau kita sebagai pengurus ya, pengurus yang istiqomah itu seperti apa? Ya. Apakah kita bisa melihat perkataan yang mereka ucapkan itu bisa kita pegang atau berubah-ubah? Nah, itu. Termasuk kita sebagai kepala keluarga, ketika tidak bisa istiqomah, maka keluarga yang di rumah, istri kita pun bingung untuk mengikutinya. Betul. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan intisari dari Islam itu sendiri, yaitu berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Nah, barangkali itu sebagai pengantar. Selanjutnya kita diskusi. Iya ya, betul tadi. Jadi dikala istiqomah itu memang mungkin ya kalangan-kalangan masyarakat itu yang tadi dibicarakan ya, terkadang aku pun sendiri ya, kita keteguhan ya kan, kalau jikala ini kan berkaitan dengan iman juga kayaknya ya. Ya tadi ketika jelas. Iman kata pertama lagi manteng di diri kita, kita masukinlah kita kata ke ibadah. Contoh ketika kita rajinnya dari mulai contoh sholat subuh ya, sholat yang 5 waktu itu 1 hari full. Kalau lagi iman tegak di diri kita itu memang bisa jadi melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh dan subuhnya. Yang ke ini duhurnya qobliyah duhur, badiah duhur, qobliyah asar, terus dan maghribnya pun seperti itu. Tapi dikala misalkan tadi yang disebutkan, kalau jika tidak istiqomah memang suka datangnya itu tiba-tiba, ya itu yang disebutkan waktu ya. Padahal tadi udah yang, jadi jangan kita hanya setengah-setengah yang tadi dibicarakan ya. Kalau misalkan kita
Jadi kalau istiqomah yang seperti tadi. Jadi kalau misalkan lari ke dunia yang tadi disebut tadi itu istiqomah dalam bidang sodako. Nah, kadang-kadang ini sodako juga 1, 2, 3 hari sampai 5 hari lah contoh. Bagus gitu. Besar, besar, besar. Kesini ciut, kecil, kecil. Dan tidak. Itu disayangkan juga kayaknya itu ya itu ya. Padahal yang tadi yang disebutkan istiqomah itu, jadi Allah itu tidak membutuhkan nilai besarnya ya, tapi nilai istiqomahnya itu. Ya, betul. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang disukai oleh Allah? Lalu Rasulullah menjawab, amalan yang dilakukan secara terus-menerus. Iya betul betul, insya Allah. Artinya walaupun sedikit kalau dalam sedekah. Betul betul betul. Kalau dalam salat itu walaupun rakaatnya sedikit. Nah, artinya contoh seperti ini. Kita salat tahajud, membiasakan tahajud. Itu masih lebih baik ya. Masih lebih baik disukai Allah. Sehari 2 rakaat, besoknya 2 rakaat. Tapi terus menerus. Ketimbang misalkan 12 rakaat. Dan besoknya tidak tahajud. Nah, itu bentuk istiqomah. Iya betul betul. Dalam sedekah pun sama. Iya iya betul. Hari ini 50.000, 50.000, 50.000 terus selama 5 hari misalkan. Nah besoknya lagi udah muncul rasa kikir. Apalagi selama 5 hari ke belakang orang yang kita beri itu tidak memberikan kontribusi misalnya. Tambah malah. Nah itu tidak disukai Allah. Masih lebih disukai 2.000, 2.000, 2.000, tapi terus menerus. Terus menerus ya betul betul. Dan Allah suka sesuai dengan hadis tadi. Iya iya. Iya. Jadi intinya keimanan itu sangat berpengaruh pada istiqomah. Betul betul betul. Ketika Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa iman seseorang itu bertambah dan berkurang, maka posisi istiqomah itu ada di mana? Artinya bertambah bisa, tapi berkurang kemungkinan tidak. Tidak. Karena itu iya, betul. Dirutinkan, dibiasakan, dan memang itu tidak mudah. Tidak betul. Mudah artinya bagi orang-orang tertentu itu bisa. Tapi bagi orang-orang yang belum tadi ya memiliki hati yang lurus itu berat. Betul betul. Betul. Ibarat kita mau mendapatkan Lailatul Qadar. Bagi orang istiqomah kan gampang. Dari 1 hari Ramadan sampai akhir betul. Ya tetap aja tadarus, qiyamul lail dilakukan. Tidak hanya bulan-bulan enggak, waktu-waktu ganjil saja. Sehingga kemungkinan dapatnya kan besar. Iya iya. Kadang-kadang memang kalau kita lari ke bulan Ramadan ya tadi masalah istiqomah itu orang itu kadang-kadang di usia tanggal misalkan pertengahan hari misalkan contoh 15 hari Ramadan gitu kan. Itu kalau kalangan-kalangan masyarakat ini masih suka aja yang membiasakan mengingatkan bahwa oh nanti malam Lailatul Qadar tanggal sekian. Padahal itu dari orang yang benar-benar udah yang teguh dari istiqomah pertama ya, puasa pertama itu dia itu udah merasa tenang ya, merasakan kalau jika mau datang Lailatul Qadar itu dia itu udah kebiasaan yang tadi tuh imannya lurus, istiqomahnya berjalan, apapun yang dia itu jadi itu dirutinkan ya. Iya, betul. Jadi bukan seolah-olah mengangan-angan nanti aja lah di bidang tanggal sekian kita itu harus ada melekan katanya di masjid, harus baca Al-Quran. Padahal itu terteranya itu istiqomah harus dari pertama juga ya, terus lurus kan gitu kan. Jadi biar betul-betul istiqomahnya itu kelihatan gitu kan. Ya. Nah sehari-harinya itu misalkan di bidang yang tadi ya yang dikatakan tadi itu dalam pembicaraan gitu kan, dalam kejujuran gitu kan, dalam sedekah, dalam ibadahnya. Jadi setiap melakukan itu semua apapun yang diridhoi Allah istiqomah harus berjalan. Ya. Ini kan istiqomah itu jangankan bulan Ramadan. Iya betul. Sebelum Ramadan aja udah biasa seperti itu. Kalau awam muslimin, kebanyakan orang-orang muslim awal Ramadan ramai, betul. Pertengahan mulai, di akhir juga udah mulai. Ya istiqomahnya seperti itu. Jadi tiap tahun itu istiqomah. Itu kalangan muslim ya. Seperti itu kalangan muslim. Tapi kalau kalangan mukmin, apalagi muttaqin, ya, udah beda lagi. Ya, betul. Tidak melihat bahwa itu Ramadan, hari biasa sama aja.
Ya makanya tadi ya yang disebutkan tadi, ini juga terpukul juga ya. Nah, Aku juga terpukulnya ya kayak seperti hadis yang tadi disebutkan ya. Kadang-kadang memang betul yang disebutkan ringan tapi berat di lakukannya gitu kan. Contoh aja seperti tadi ya, kita kalau kalau lagi yang tadi disebutkan iman lagi kuat, lagi manteng dalam eh, diri kita gitu kan. Se kita istiqomah itu sehari dua hari ketiga kalinya. Terus lakukanlah misalkan contoh kita mau ke masjid contoh ini mah ya, biar biar oh ini yang melihat kalangan kita ya di masyarakat contoh. Istiqomah aja rutin. Terus tiba-tiba ada hal godaan sedikit contoh di rumahnya, misalkan dengan anaknya atau dengan istrinya. Itu bisa jadi buyar juga ya istiqomah. Tapi yang melakukan hal seperti itu lewat ya babas dengan orang-orang yang istiqomah itu ya. ya, Tak pandang hujan kalau mau berangkat, tak pandang gelap gitu kan. Mungkin bisa jadi gitu kan. ya. Ya, makanya betul namanya istiqomah itu yang Allah suka itu yang rutin, bukan yang tadi bahasa tadi kita sok kelihatan pingin soleh gitu kan, Nah, cuman sehari dua hari kesananya biasa lagi. Itu nggak boleh hal iya, seperti itu ya. betul. Makanya bingung setan itu kalau menghadapi orang istiqomah. Tiap harinya seperti itu. Iya, iya, iya. Ketika mau menambah amalan, orang istiqomah itu tidak tergesa-gesa. Artinya diperhitungkan. Kira-kira setelah kita tambah amalan ini, apakah akan bisa dilakukan terus-menerus atau hanya sekali? Iya, betul, betul. Zikir, apakah hanya sekali atau terus-menerus? Salat, terus-menerus. Nah, akhirnya orang istiqomah itu menjadi sesuatu sifat yang langka dimiliki. Iya, iya. Maka dari itu beruntunglah bagi orang yang membiasakan atau yang sudah berada di posisi istiqomah. Amin ya Allah. Sebab dalam posisi istiqomah itu ada kejujuran, adanya di mana? Adanya di istiqomah. Betul. Kelurusan hati, kelurusan pikiran adanya di mana? Ada di orang istiqomah. Dan orang istiqomah itu sangat sulit dipengaruhi. Dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Nah, jadi istiqomah itu yang dimaksud di sini itu dalam hal ibadah. Betul, betul. Kalau dalam hal ilmu, kita tidak boleh istiqomah. Sebelum kita menemukan ilmu yang lebih benar. Ya, karena ilmu itu patokannya kan belajar. betul. Ketika kita memahami sesuatu, terus ada yang lebih baik, keterangan yang lebih baik, nah kita harus terima. Jangan menganggap bahwa yang kita ketahui dulu itu benar dan kita istiqomah. Meskipun ada nasihat, Betul, betul. ada orang-orang yang memberitahu bahwa ini salah. Tapi dulu kita menganggapnya ini benar. Nah, itu dalam koridor ilmu kita harus merubah yang lebih baik. Tapi dalam ibadah yang sifatnya tadi, yang sudah jelas keterangannya, yang sudah jelas kewajibannya, nah itu posisi istiqomah itu di situ. Tapi untuk hal sesuatu yang sifatnya pemikiran-pemikiran, nah orang istiqomah itu biasanya lebih susah dipengaruhi. Iya, iya. Artinya tidak mudah terpengaruh. Iya, Makanya kalau orang yang benar-benar istiqomah, dia akan lebih memilih diam atau menghindar ketika mendengar sesuatu yang tidak begitu bermanfaat. betul. Karena dia punya jadwal. Orang istiqomah itu punya jadwal. Jadwal salat dia waktunya salat, nggak bisa diganggu. Kita mau ajak kemana misalkan, mau ajak ke mall nggak bisa. Ya. Hari itu bukan waktunya ke mall. Dan juga mungkin kalau di kalangan yang tadi disebutkan tujuannya untuk ibadah istiqomah itu, dikala mungkin ada contoh ini Mbak ya, di kalangan masyarakat contoh ketika waktu adzan mau berkumandang, contoh di jam waktu duhur, itu kan jam 12 kurang 10 menit. Itu kayak kalau misalkan ketamuan itu orang-orang istiqomah itu mungkin bisa terasa hatinya itu terketuk ya. Aduh, ini udah waktu ini nih. Aku biasanya contoh suka mau adzan gitu kan. Aduh, kalau nggak adzan ini orang-orang takut yang ke masjidnya telat atau gimana gitu kan. Mungkin
bisa jadi kayak seperti itu ya, istiqomah itu gelisah gitu kan, kalau Iya. walaupun ada tamu pun sekaligus gitu kan. Iya. Iya betul. Jadi kelebihannya banyak kalau kita Iya iya melihat ya. Karena di dalam surat Al-Fusilat pun tadi bahwa orang istiqomah itu kan tatanazalul malaikah, artinya Allah mengirimkan kan kepada orang istiqomah itu malaikat. Masya Allah. Nah, makanya tidak heran orang istiqomah itu contoh ketika malam saja yang biasanya tahajud itu entah dari mana ya kekuatannya, tapi yang jelas itu anugerah sebetulnya. Emang bangun ya bangun karena dia udah waktunya bangun. Ya Allah. Sekalipun dia terlelap, ada yang membangunkan lah. Ujung-ujungnya dia bangun tahajud. Ya. Besoknya dia bangun tahajud. Nah, bagi orang-orang berubah waktu sedikit juga mungkin tidak apa-apa itu ya namanya. Iya, itu deh. Penting melaksanakan aja ya. Yang penting itu amalan itu terpenuhi. Amalan itu terpenuhi. Jadi tidak akan mungkin kena dengan waktu jam 1 tidak akan mungkin ya. Iya. Betul. Terbayang loh. Selama 22 tahun lebih Rasulullah menerima wahyu. Ya Allah, ya Allah. Bisa terbayang kalau Rasul tidak istiqomah. Betul, betul. Menyampaikan wahyu. Mungkin tidak semua wahyu itu bisa disampaikan. Nah, artinya kita sebagai umat Rasulullah, amin ya Allah, minimal kita berusaha untuk mendapatkan amalan itu, amalan istiqomah itu. amin. Kalau dulu Rasulullah istiqomah dalam menyampaikan wahyu, ya kita sekarang istiqomah dalam membaca Al-Quran, wahyu itu sendiri, mengamalkan wahyu itu sendiri. Betul, betul, betul. Nah, jadi antara Rasulullah dan kita itu sebagai umat bersambung. Rasulullah menyampaikan, kita mengerjakan. Dan pantas nanti, bisa jadi pantas nanti ketika suatu saat Rasulullah mengaku kita umat, ya pantas. Artinya kita sebagai umat. Jangan sampai kita ingin diaku umat, tapi beritibak tidak. Terus sunnah-sunnah yang berhubungan dengan istiqomah itu sendiri kita tidak lakukan. Malah yang ada hanya kepentingan-kepentingan tertentu, momen-momen tertentu yang bisa kita lakukan. Jadi istiqomahnya pada momen. Ya Allah, yakin ini menarik juga tadi. Kita lari istiqomahnya ke bidang cari nafkah, contoh jualan atau bisnis. Ini kan banyak ya yang suka tersesat ya, orang-orang di kalangan masyarakat ya. Mudah-mudahan ini yakin sangat bermanfaat sekali. Kita lari istiqomahnya ke dalam bidang usaha contoh. Ini orang misalkan contoh dari mulai pertama ya, dari mulai pertama nol, contoh kalau misalkan mau keliling di gerobak contoh jualan apa gitu kan, itu 1-2 hari oke. Ketika sudah jadi rodanya, udah berbentuk gitu kan, udah belanja modal itu ini gitu kan, 1-2 hari katakanlah dia itu masih semangat gitu kan. Kenapa? Karena masih permulaan. Nah ketika sudah 1 bulan, ada hal-hal yang misalkan contoh yang biasanya dia itu tidurnya nyenyaknya jam 8 contoh kan gitu, ini malah jam 10 masih di jalan, jam 11 masih di jalan. Ini kebanyakan loh, ini kalangan-kalangan masyarakat yang di bidang misalkan jualan-jualan itu yang tidak istiqomah itu akhirnya pindah-pindah usaha. Kenapa? Yang tadi sebutkan tadi memang benar, istiqomah itu jikalau pertamanya merasakan pahit, akhirnya merasakan manis, emang benar. Nah contohnya hal seperti itu, ketika udah 1 bulan 2 bulan berjalan, ketiga bulannya melihat misalkan contoh dagangannya itu di kalangan dia itu kurang itu kan, akhirnya melihat temennya dagangnya misalkan beda profesi, akhirnya dia itu melepaskan yang tadi yang dikelolanya itu, akhirnya pindah ke yang mengelola orang lain. Itu kan jadi yang ini hancur, yang ini belum tentu juga. Nah itu kalau kalangan istiqomah di kalangan misalkan pedagang contoh, akhirnya bisa jadi ini pindah-pindah. Nah ini yang tadi disebutkan tadi, istrinya pun juga melihat, anak pun juga, Pak kan pasti gitu, Bapak tuh sebetulnya mau jualan apa, kan gitu.
Iya. Ini loh banyak yang di kalangan masyarakat. Akhirnya merusak modal. Modal lagi, modal lagi. Dia juga contoh jualan cilok contohnya. Oh, bagus, modalnya sedikit mah. Ayo kita bikin gerobak lagi. Akhirnya istrinya juga mengikuti. Kenapa? Karena yang istrinya tadi hanya bisa mendoakan, dan ini yang jualan juga istrinya, contohnya ayahnya ya, atau bapaknya misalkan kan seperti gitu kan. Nah, ketika sudah ciloknya 1 hari 2 hari laku, ketika mau ke seminggu, akhirnya beda lagi perubahannya. Ini sampai dia dari usia muda sampai tua pun kalau istiqomahnya tidak dipegang, hancur itu ya. Ya. Ujung-ujungnya akhirnya kemana? Kelayaban, dan ujung-ujungnya akhirnya stres. Nah, itu yang harus bisa dijaga ya. Kalau dalam istilah Sunda itu hajatihang. Iya betul, hajatihang ya betul. Kalau jadi karyawan dia tidak bertahan. Iya, Kalau jadi pedagang dia milih-milih. Nah, yang diajarkan oleh Nabi apa? Manjada wajada. Betul. Nah, ketika kita bicara siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil, berarti istiqomahnya ada di mana? Iya. Nah, kita lihat contoh, ada tukang bubur ya, dalam sinetron ada. Iya betul. Tukang bubur naik haji. Iya betul. Dalam dunia nyata juga ada. Contoh dulu ada tukang beca atau pedagang-pedagang kecil-kecilan. Tapi lihat, selama berpuluh-puluh tahun menekuni profesi itu, dan anak-anaknya banyak yang sekolah di perguruan tinggi. Nah, di sana kita bisa belajar bahwa keteguhan ya, ketetapan hati dalam muamalah itu bisa menghasilkan sesuatu ketika dilakukan dengan terus-menerus. Betul. Apalagi dalam hal ibadah. Nah, jadi setiap hari itu kan tidak sama waktunya. Betul. Kalau pedagang itu tidak akan selalu ramai. Kalau tadi Din jualan mie ayam ya, selama setahun kemarin ramai terus kan, ramai terus. Tapi pasti ada momen di mana 1 tahun itu ada waktu-waktu sepinya. Betul. Nah, godaannya kalau kita tidak istiqomah itu akan tergoda untuk beralih ke profesi lain. Atau kita lagi berjualan, tiba-tiba ada teman lama datang ke tempat kita berjualan, menawarkan suatu peluang, baik itu multi level atau peluang investasi dan lainnya, yang secara ringan diucapkan itu lebih menguntungkan dari jualan Paridin itu sendiri. Nah, kalau kita tidak istiqomah, kita akan tergiur. Betul. Padahal ini sudah jadi, ini sudah pelanggan sudah ada, kita sendiri ya, yang membeli sudah ada, kita sudah tahu manajemennya. Tapi kita tiba-tiba karena dari kabar teman itu penghasilannya lebih besar, waktunya lebih efisien, akhirnya kita tergoda. Betul. Dijual semua roda ke orang. Itu pun dia intinya dipakai modal, profesi, dipakai modal untuk usaha yang ditawarkan tadi. Akhirnya begitu masuk kepada usaha yang baru, kita harus belajar lagi. Iya betul, nol lagi. Ketika ada kegagalan, modal habis, mau jualan lagi udah nggak ada. Nah, itu sebetulnya. Iya. Jadi itu bisa terjadi ketika kita tidak istiqomah. Betul. Tapi ketika kita istiqomah, insya Allah yang tadi ya, Allah mengutus para malaikat untuk membimbing kita. Ketika kita membiasakan sedekah, itu secara tidak langsung akan ada alarm dalam hati itu. Hari ini kamu belum sedekah, gelisah. Nah, ketika sudah ditunaikan, terasa. Itu sudah tenang lagi. Dalam sholat pun seperti itu. Dalam hal apapun seperti itu. Nah, ketika diaplikasikan ke dalam hal-hal yang lebih jauh lagi, misalkan anak sekolah, ketika dia istiqomah dalam belajar, dia akan lebih cepat pintar. Betul. Lebih cepat menguasai suatu ilmu ketimbang dia mempelajari banyak ilmu tapi tidak istiqomah.
Nah, termasuk kita ya sebagai umat Muhammad, sebetulnya apa sih pahala dari orang yang istiqomah itu? Nah, biasanya kan kita sebelum melakukan ibadah kita ngitungnya pahalanya apa. Ya. Nah, itu ada. Jadi istiqomah itu merupakan suatu alat kan. Iya, betul. Alat dari apa? Alat kita untuk bertahan hidup sebetulnya. Baik itu di masyarakat ataupun di keluarga. Tapi kalau kita memang tetap ingin tahu pahala istiqomah itu seperti apa, ya di surat Al-Fussilat tadi bahwa akan diberikan kabar gembira. Nah, bisa jadi kabar gembiranya itu kan ketika dia istiqomah, di ujungnya ada kabar gembira dari Allah. Dan luar biasa nih, amalan istiqomah itu setara dengan amalan-amalan para aulia Allah. Karena apa? Di belakangnya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi orang istiqomah itu tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih hati. Seperti yang Allah janjikan kepada para pembaca Quran dan kepada para wali Allah. Dan yang ketiga kepada orang yang istiqomah, Allah janjikan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, sampai di sana kita bisa melihat secara jujur, selama kita hidup di dunia sampai umur sekarang, kita termasuk orang yang istiqomah atau orang yang mencela-mencela. Ya, betul. Kalau dari warna itu, kita warnanya apa dari dulu itu? Betul. Warnanya hitam, putih, biru atau pelangi. Iya. Nah, itu kita sendiri yang bisa menilai. Iya. Terasa. Ini terasa ya kisah nyata diriku sendiri. Dikala aku tidak dulu ya yang ke belakang. Sebetulnya tuh ini aku profesinya udah banyak. Ya anggaplah yang namanya 4 varian itu udah banyak ya. Tentu aku memang waktu dulu aku keluar dari SMP ya, berjualan mie ayam. Berjualan mie ayam. Ini tentang istiqomah gitu kan. Makanya di bidang sekarang kajian istiqomah, aku juga kepukulnya ya seperti hal itu. Mungkin bisa jadi masyarakat yang mendengarkan kita juga bisa jadi tertawa sendiri. Bisa jadi ini kemungkinan. Kenapa? Waktu dulu aku mie ayam. Ketika mie ayam sudah berjalan, ya yang tadi itu, yang namanya manusia mungkin ya, kita yang tadinya tidak istiqomah itu, ingin jualan bubur contoh. Oke. Ketika sudah jualan bubur, lumayan juga. Akhirnya kan tenaga dua kita, pertama tenaga kita contoh 100% di badan kita, akhirnya dibagi 2. Kalau lahannya itu lumayan banget. Jualan mie ayam, 1 jalur, jualan bubur, 1 jalur. Dan sesudah itu, akhirnya aku dari dipikir memang, tapi ini juga bentuk ikhtiar ya. Ujung-ujungnya kita untuk cari nafkah. Jualan kupat tahu juga, keliling juga. Nah, berbanding. Akhirnya, waktu sudah terambil banyak, tenaga pun akhirnya hasil mah, cek bahasa Sunda mah, anggar gitu-gitu keneh gitu kan. Anggar gitu-gitu keneh gitu bahasanya. Iya. Ujung-ujungnya. Nah ini, kita yang harus benang merahnya, yang harus kita tegar tuh, yang mana yang kamu ingin ambil. Ujung-ujungnya aku kan mie ayam lagi. Sesudah merasakan mie ayam lagi, gitu kan. Akhirnya modal yang tadi yang disebutkannya, ini mah kisah nyata aku, bukan ngomongin orang lain gitu kan. Yang aku bikin gerobak kupat tahu akhirnya dibuang, gitu kan. Itu kan berapa modal? Contoh bagi aku, walaupun 1 juta, walaupun 500.000 juga besar itu tadi. Itu yang tidak istiqomah. Akhirnya dibuang. Mungkin kan hanya roda gitu kan. Ujung-ujungnya balik lagi ke mie ayam. Ya akhirnya mantang mie ayam, ya alhamdulillah. Oh ini. Nah, ini mudah-mudahan ya masyarakat di mana saja berada. Ini kisah nyata aku. Ujung-ujungnya ketika kita sudah merasa menikmati yang pertama, mungkin benturan godaan mah di manapun juga ada aja ya, di kalangan bidang bisnis atau dagang, ibadah sekalipun, godaan pasti ada. Kenapa? Untuk menguji Allah kepada kita. Sekuat apapun iman kita kan gitu bahasanya. Makanya tadi yang disebutkan tadi, menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka Allah akan berikan. Nah ini
ketika kita memuncak, contoh di bidang usaha ya, ketika kita istiqomah dalam bentuk 70%, 30% lagi kita mendapatkan godaan. Contoh yang tadi itu ya, ada yang menawarkan produk ini mah bisa begini dalam jangka sekian, sebulan jangka sekian. Akhirnya banyak kalangan masyarakat yang mengikut, contoh gitu kan. Memang ini juga bentuk ikhtiar juga, gitu kan, bentuk ikhtiar juga untuk mencari penghasilan yang lebih setinggi gunung, gitu kan. Tujuan dari memori manusia, gitu kan, gitu kan. Ujung-ujungnya sudah takaran dalam satu gelas, mungkin kita ini harus bercemil untuk ke dalam satu gayung, gitu kan. Memang itu harus konsep dirubah juga ya. Terasa sama aku juga, terasa. Ini bukan ngomongin masalah orang lain, gitu kan. Terasa. Nah akhirnya aku mengelak kepada istri, mah, iya ya, mah gini-gini, maaf bapak gini-gini, ujung-ujung gini. Kata istri kan supportnya itu ya istri. Mudah-mudahan ya masyarakat di mana saja berada yang mendengarkan. Akhirnya istri alhamdulillah menyupport lagi. Pak, yang mana yang bapak pilih? Mau mie ayam, kalau aku ini namanya bukan ngomong orang lain. Mau kupat tahu, mau bubur. Mama mendukung aja. Tapi bapak biar nggak capek, tapi rezeki ada dan berkah. Akhirnya aku mikir kembali, ya Allah, waktu dulu, waktu ke belakang-belakang, yang mana? Ya udahlah mie ayam aja mah. Yakin. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dari sana dari sini ada selentingan, aku hilangkan, fokus lurus, alhamdulillah ketemu. Itu istiqomah. Nah, jadi kan untuk bisnis atau usaha-usaha seperti di masyarakat itu kan seperti para pengusaha besar ya. Betul. Artinya kita berbeda warna aja sedikit, masyarakat tuh bingung. Berarti Pak Ustadidin, misalkan Pak Ustadidin itu jualannya mie ayam, bubur atau kupat. Betul orang itu. Terus kalau mau beli, jualan mie ayamnya jam berapa, jualan kupatnya jam berapa, atau jualan buburnya jam berapa. Kita mau beli kupat, ternyata lagi jualan bubur. Kita mau beli bubur, ternyata lagi jualan. Betul, ini banyak pernah. Mie ayam. Nah, itu sebetulnya bentuk ikhtiar kita sih oke lah. Betul. Allah menghargai bentuk ikhtiar kita. Yang penting istiqomahnya itu istiqomah berjualan. Tapi ketika masuk produknya apa, nah itu yang belum istiqomah. Iya. Nah, tapi kan baru terasa kan ketika kita membuat keputusan, memilih satu keputusan, kita pilih yang ini. Nanti warnanya itu akan jelas. Pelanggan itu akan mudah. Oh, Sadidin jualan apa? Jualan mie ayam. Betul. Jelas. Jualannya jam berapa? Jam sekian sampai jam sekian. Harganya berapa? Dari mulai sekian sampai sekian. Kan jelas. Betul. Nah, dengan warna tersebut, nah, pelanggan itu akan lebih mudah menilai kita. Betul. Sebagai pedagang yang istiqomah, bukan pedagang yang mencela-mencela. Saya mau beli mie ayam, tidak ada. Belinya hari apa? Hari Kamis. Ya tidak bisa. Hari Kamis Pak Sadidin di rumah, tidak jualan. Nah, seperti itu. Jadi warnanya itu jelas. Nah, kita pun sebagai umat muslim ya. Betul. Di masyarakat. Ketika kita memiliki warna yang jelas, saudara-saudara kita yang lain itu akan lebih mudah melihat kita. Kalau kita suka menolong orang, jelas bahwa kita itu suka menolong orang. Kalau kitanya nggak jelas, orang bingung. Hari ini ditolong nggak ya? karena nggak, kadang nolong, kadang nggak. Nah, itu. Ya, Masya Allah. Dalam sedekah pun begitu. Pengamen misalkan contoh, ketika masuk ke rumah ini pasti dikasih karena dia ada istiqomah dalam sedekahnya. Pasti dikasih, maka didatangi sekalipun jauh. Tapi ketika rumahnya tidak memberi kepastian, dikasih nggak ya? Dikasih nggak? Nah itu. Jadi ya dalam hal-hal sampai sekecil itu, ternyata efek istiqomah sangat luar biasa. Betul. Masya Allah. Iya, aku juga benar. Ini kata waktu dulu ya, ada almarhum gitu kan membicarakan. Bahasa Sundanya gitu. Sing bener atuh maneh usaha teh
Nu ieu dirau, ujung-ujungna labuh. Ujung-ujungnya tiko sewang. Kan bahasa Sundanya seperti itu. Itu kan emang kita juga orang Sunda gitu kan. Yeah. Akhirnya merenungkan, iya dipikir-pikir. Modal lagi. Akhirnya usaha sendiri pun malah pingin contoh dilarikan, dibuang begitu saja. Akhirnya dia tuh lari contoh ke daerah pulau mana, misalkan ke daerah Jawa, ke daerah Kalimantan, sampai ucapnya yang namanya tidak istiqomah itu terasa sama juga capek. Yang mana ujungnya hasil dapat, tapi kita memuncak berpikiran untuk melihat saja ke atas, yakin tadi terasa sama saya capek. Ya. Walaupun kita istiqomahnya dalam kebaikan, itu mencari nafkah, tapi ujung-ujungnya ya kalau kita benar yang tadi merasa sedihnya juga kita melihat itu ini gitu kan. Kadang-kadang anak, kadang-kadang kita waktu, kadang-kadang di kalangan kita aku mah kuliner gitu kan, kompor ini nyala, akhirnya waktu sholat yang harus betul-betul ini kan akhirnya ujung-ujungnya uang dan ujung-ujungnya makan seperti gitu. Itu yang namanya tidak istiqomah. Tapi kalau kita lurus dalam satu jalur yang tadi disebutkan aku, kisah nyata, real, tidak ada bohong, tidak ada dilebihan, ini pribadi aku. Gak tahu ya, mungkin masyarakat yang lain mungkin jangan hal seperti aku gitu kan. Tapi alhamdulillah ini mah bukannya intinya berbenturan dengan Allah, tapi ini juga masih bentuk ikhtiar. Tapi yang diistiqomahkan yang tadi ini kajian ini terasa banget lurus, akhirnya dapatlah. Ini juga mudah-mudahan insya Allah gitu ya tadi ya, dijaga dengan keimanan kita ya, beristiqomah dengan sedekahnya, beristiqomah dengan ibadahnya kepada Allah, beristiqomah dengan jualannya gitu kan. Jadi benar yang tadi kan kata tadi itu. Jadi warnanya itu mau yang mana. Jadi orang itu memori benar dari yang di memori orang itu, oh nama Pak Didin mas suka jualan mie ayam jam 1 sampai jam sekian. Hari Kamisnya suka libur, contoh ya. Itu mereka tuh pasti oh si Mang Din mie ayam. Kan ada yang banyak yang menyeritakan yang ke belakang ya. Mas kenapa kupat tahunya enggak jualan? Kan gitu. Aku senyum. Waktu itu. Berarti bubur juga enggak jualan ya? Senyum juga. Memang itu jejak aku waktu dulu. Enggak sekarang kan gitu. Ini fokus. Apalagi hal-hal yang tadi ya, ada rekan-rekan yang ingin ikut misalkan contoh yang meraih kita untuk ikut kerjasama bisnis atau apapun ya, sekarang aku hanya bisa gini aja dan bisa mendoakan beliau atau mereka pun udah silakan aja, mungkin aku di sini aja insya Allah gitu kan. Itu kalau udah ketemu dengan istiqomah itu yang tadi insya Allah. Nah jadi di usia sekarang ini sebetulnya istiqomah yang berhubungan dengan duniawi itu harus sudah rampung. Betul. Kalau kita untuk mencari nafkah, kita syariatnya apa, jualan, itu sudah rampung sekarang dalam urusan dunia. Betul. Nah jadi sekarang kan kita menata istiqomah yang berhubungan dengan akhir, artinya dengan ibadah-ibadah tadi. Betul. Mulai merutinkan zikir, mulai merutinkan salat-salat sunnah, mulai merutinkan menghatamkan Al-Quran, mulai merutinkan sedekah subuh, sedekah Jumat, itu kalau diberi kelebihan rezeki. Mulai memperbaiki akhlak kita, karena istiqomah itu ada juga dalam berakhlak. Akhlak kepada tetangga kita istiqomahkan. Kita ramah, ya kita ramah. Istiqomah. Kita suka membantu, yang istiqomahkan dengan membantu orang. Nah, dengan demikian kita tidak akan ragu nanti ketika berjalan ya, memilih suatu hal yang ditawarkan oleh Allah. Kamu memilih surga atau memilih neraka? Gitu. Kita udah nggak akan ragu-ragu lagi menjawab saya ingin memilih surga. Jangan sampai ingin surga, tetapi jalan yang ditempuh jalan nah itu, Insya Allah. Nah itu secara filosofisnya seperti itu. Jadi bagaimana makna istiqomah dalam beraktivitas?
ya disiplin. Jadi istiqomah itu memiliki cabang, salah satunya yaitu disiplin. Orang yang disiplin, waktunya sudah terjadwal, kegiatannya sudah terjadwal, dan sudah disiapkan sebelum jadwal itu datang. Nah, disiplin kita dalam beribadah akan membuat kita menjadi orang istiqomah. Disiplin kita dalam urusan hati, yaitu akan mendekatkan juga kepada iman. Karena seperti tadi disebutkan dalam hadis, lisan yang lurus akan membuat hati lurus. Hati lurus akan membuat iman lurus. Jadi jangan dulu bicara iman ketika lisan dan hati kita belum lurus. Nah, itu adalah manifestasi dari istiqomah itu sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang fala khaufun alaihim walahum yahzanun, yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang istiqomah. Iya, betul. Sangat menarik tadi. Yakinlah kalangan-kalangan masyarakat yang mendengarkan ini ya tentang istiqomah ini, semuanya yang tadi aku ceritakan itu, kalau yang sudah dia pernah hal seperti aku ini, pasti dia itu senyum juga yakin. Tidak akan mungkin dia nggak senyum. Oh iya mas, sama saya juga seperti Anda, kan pasti gitu. Mau di bidang bisnis apapun atau dagang apapun gitu kan. Nah sekarang mah ya insya Allah yang tadi mudah-mudahan ya kajian kita ini, yakin ini banyak bermanfaatnya di bidang istiqomah itu ya. Istiqomahnya dalam ibadah, istiqomahnya dalam bersedekah, istiqomahnya dalam bidang jualan atau dalam bidang bisnis. Jikalau kita tidak istilahnya istiqomahnya setengah-setengahnya, makanya untuk meraih, kalau misalkan contoh di bidang lari aja, kita misalkan mau ada perlombaan dalam misalkan tema di bidang olahraga, bidang olahraga istiqomah. Kalau ini contoh hal-hal logikanya kayak gini aja, dalam jangka contoh dalam tempuh 200 meter. Tapi dengan misalkan orang yang beristiqomah betul-betul ya, kalau misalkan untuk meraih jarak tempuh 400 meter, 200 meter contoh misalkan, itu yang orang istiqomah itu meyakinkan, yang tadi disebutkannya hatinya yakin pada Allah untuk meraih dalam jangka 200 meter. Tapi yang ini mah, misalkan contoh, itu yang pingin memuncak yang ke 200 meter itu, pasti dia itu pertama di belakang layar itu olahraga, makan teratur gitu kan, pasti dia tuh memertinkan. Tapi orang yang 200 meter mah gampang, aku juga udah biasa, ternyata begitu dibalapkan akhirnya yang benar-benar tadinya latihan, yang tidak latihan itu udah beda, udah bisa banyak perbedaannya. Dalam bidang sakit udah ngos itu dibilang udah olahraga gitu. Tapi yang benar-benar rutin, dia itu pingin meraih yang ke 200 meter contoh gitu kan, dalam bidang lari, dia itu tidak memikirkan hasil dulu, tapi dia itu ikhtiarnya dengan latihan itu. Akhirnya ketika sudah mulai start itu, akhirnya langsung dia meraih, mendapatkan. Itu istiqomah tadi, akhirnya hadiahnya paling besar. Nah, kalau dalam Sunda itu kan ada cikaracak, ninggang batu. Iya betul. Laun-laun jadi legok. Betul. Jadi air bergemu kecil. Iya. Setiap hari kena batu. Akhirnya batunya itu menjadi berlubang. Nah, berarti istiqomah itu ibarat waktu. Iya. Nah, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok itu sebetulnya menjadi awal ya, kenapa dinamakan Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar seorang pembesar Islam ya. Sejarahnya seperti itu. Melihat air kena batu yang menjadi lubang. Akhirnya dia kembali lagi ke tempat belajar, keputusasaannya dihilangkan. Akhirnya dengan belajar menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar dengan melihat pelajaran dari batu itu. Makanya sampai sekarang batu itu keras ya.
Makanya sampai sekarang disebut atau dikenal dengan nama Ibnu Hajar. Sejarahnya Hamba seperti batu. itu. Iya, 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 iya. Luar biasa. Dengan waktu semuanya bisa berubah. Ketika kita sakit, dengan waktu pasti sembuh. Pasti sembuh, betul, betul, betul. Sakit hati, dengan berjalannya waktu pasti sembuh. Sakit apapun. Keinginan kita yang belum tercapai, dengan berjalannya waktu pasti ada keputusan tercapai atau tidaknya. Yang penting syaratnya tadi, sejauh mana istiqomah yang kita lakukan. Nah itu cukup ya. Insyaallah, insyaallah. Ya hadirin dimana saja berada, salam dari kami ya, dan Pak Yusuf juga ke semuanya yang suka mendengarkan channel kami. Ini berdiskusi ya tentang renungan kajian kita hidup sehari-hari dalam bidang istiqomah ini. Semuanya juga suka merasakan ya di bidang apapun itu, ibadah, apapun itu sodako, apapun itu usaha ya yang tadi aku bicarakan. Mungkin semuanya juga yang namanya manusia hidup ya merasakan. Nah kita ini mengajak insya Allah beristiqomahlah ya di bidang apapun yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala, karena istiqomah itu yang tadi disebutkan ya berulang-ulang. Pertama jenuh, lesu, kita mau meraih dengan kemenangannya itu prosesnya juga ya agak kesana kesini, tapi Allah itu menjanjikan dengan istiqomah itu akan berhasil. Nah, itulah aja, mudah-mudahan kajian kami di hari Minggu ini bermanfaat bagi semuanya yang ada di mana saja. Innallaha wal malaikatu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa bi'ayatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut rahmatan indah wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut min jashatin wal afai. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana srif anna adzabal jahannam inna adzabaka ghafurun satu astaghfir wa muqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum بخير.